Salam saudara, berjumpa lagi dalam belajar firman Tuhan bersama GKSIA Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang takut Tuhan, Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Saudara, krisis atau kesulitan satu sisi sebenarnya menguras tenaga dan emosi kita. Tetapi sisi yang lain mengingatkan kita bahwa kita lemah dan terbatas. Butuh kekuatan yang akan menopang kita. Akhirnya membawa kita kepada sikap takut kepada Tuhan. Karena kita tidak ada kekuatan yang berarti untuk mengatasi segala bentuk persoalan dalam hidup ini. Tetapi sisi lain, dalam Amsal 3 ayat 8 sebenarnya menyebutkan bahwa takut akan Tuhan berdampak kepada kesegaran tubuh. Itulah sebabnya Amsal berkata begini, itulah yang akan menyegarkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dalam ungkapan puitis berarti bahwa dengan takut akan Tuhan memberkati fisik orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, jika saudara ingin menyenangkan Tuhan dan berdampak pada kesehatan dan kesegaran tubuh, maka ikutilah petunjuk Tuhan dalam versi Amsal. Yang pertama, percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu, sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5. Percaya dengan segenap hati artinya totalitas hidup kita tertuju kepada Tuhan. Berarti Dia yang paling penting di dalam hidup ini. Hanya Dia yang menjadi prioritas dalam hidup. Bukan lagi aku, bukan lagi ego, tetapi Deo, Tuhan. Dialah yang menjadi prioritas. Percaya kepada Tuhan menjadikan Dia Tuhan yang mengatur hidup kita. Bahkan tujuan hidup pun hanya kepada Dia. Bukan lagi kesenangan pribadi, tetapi kesenangan Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan, itulah yang dilakukan. Percaya kepada Tuhan berarti pikiran kita dikuasai oleh pikiran Allah. Memikirkan yang benar dan mengarah kepada pekerjaan Tuhan yang ingin menyenangkan Tuhan. Saudaraku, yang kedua adalah petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita lah, akuilah Dia dalam segenap hatimu. Ayat 6, Amsal 3 ayat 6. Pengakuan dengan segenap hati merupakan confession, pengakuan kealahannya Tuhan di hadapannya dan di hadapan manusia. Bukan hanya konfirmasi bahwa saya percaya, tetapi juga membuktikan keyakinan saya bahwa saya menyadari tanpa Tuhan hidup kita tidak bernilai. Saya menyadari bahwa tanpa Tuhan hidupku tidak berarti. Karena itu pengakuan akan Tuhan membawa kesadaran penuh bahwa kita membutuhkan sentuhannya. Apalagi di tengah krisis dan kesulitan sekarang ini, kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terbuka uluran tangan Tuhan yang akan menolong, menguatkan kita. Yang ketiga, menjauh dari kejahatan. Itulah petunjuk untuk kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Apa maksudnya? Jauhilah yang jahat, kata firman Tuhan, sebagai pembuktian kita yang takut kepada Tuhan. Dalam situasi, dalam kondisi yang sulit, jangan menjadi dasar membuat kita kompromi terhadap kesulitan, kompromi terhadap kejahatan, kompromi terhadap perbuatan buruk. Tetapi sebaliknya, justru di tengah keadaan ini, di tengah keadaan yang tidak menguntungkan, kita tetap berlaku benar. Karena itu apapun keadaannya, pilihan hidup kita harus secara benar di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki pada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut Tuhan bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Bukan karena pencitraan, namun penuh kesadaran karena cinta Tuhan. Takut Tuhan karena ketidakmampuan kita di hadapannya yang maha besar, yang berdampak kepada kesegaran dan kesehatan hidup kita. Saudaraku, takutlah akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.